Kemudian ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam. Nah, ini Bapak Ibu, terkait dengan yang ini, Bapak Ibu jangan melakukan ini. Biar yang melakukan penyilangan kami. Karena kami harus ngecek kesalahan yang ada pada ijazah tersebut. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada kesalahan kerusakan ijazah, jangan sekali-kali melakukan penyilangan ijazah itu sendiri, tetapi utuh diberikan ke kami. Kamilah yang menyilang ijazah tersebut kalau memang benar-benar tidak bisa digunakan. Ya, jadi kamilah yang menyatakan itu ijazah bisa dipakai atau tidak. Kemudian yang berikutnya, petunjuk khusus. Nah, ini dia. Jreng, 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 Bapak Ibu. Ayo kita cermati bareng-bareng terkait dengan tata cara pengisian belangko ijazah SMP maupun SPK. Kita lihat di halaman depan adalah seperti ini. Ijazahnya seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun tidak begitu terbaca, tetapi terlihatlah paling tidak. Untuk nomor 1, itu adalah nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Ini hati-hati Bapak Ibu. Nomenklatur ijazah jangan sampai lupa. Ini kasihan anak-anak. Kalau sampai mendapatkan ijazah nama sekolahnya tidak sesuai dengan nomenklatur. Kemudian yang kedua adalah NPSN. Nah, NPSN sudah jelas. Kemudian yang ketiga, nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi. Maka penulisannya contohnya adalah seperti ini. Di bawahnya nomor induk ada kabupaten garis miring kota, langsung diisi Semarang. Oke, ini saya ulangi lagi, ini penting sekali Bapak Ibu. Di nomor 3, kabupaten garis miring kota, langsung ditulis Semarang. Oke, lanjut. Nomor berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4 adalah nama provinsi, pasti Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Kemudian nama siswa pemilik ijazah wajib hukumnya menggunakan huruf kapital. Oke, huruf kapital. Kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah itu sesuai dengan yang ada di akte kelahiran. Nama ayah ibu atau wali siswa pemilik ijazah sesuai dengan akte kelahiran. Nomor 8, nomor induk siswa pemilik ijazah sebagaimana yang terdaftar di sekolah. Nomor 9, nomor induk siswa nasional. Ini Bapak Ibu mohon hati-hati. Saya ulangi lagi. Yang nomor 9 ini Bapak Ibu harus hati-hati karena sering terjadi ada siswa yang double NISN. Saya ulangi lagi nih, karena ini sering sekali terjadi. Nomor 9 adalah nomor NISN yang aktif. Kalau ada double NISN, katakanlah di ijazah SD apa, kemudian panjenengan di SMP itu apa, jenengan harus cek dua-duanya. Harus cek dua-duanya, baik yang di SD maupun di SMP. Kemudian kalau ternyata yang NISN di SD itu aktif, ikutlah NISN yang tercantum di ijazah SD. Saya ulangi lagi, jika ada double NISN,
Misalnya ada di NISN ijazah SD, kemudian di panjenengan NISN-nya berbeda, jenengan harus cek kedua-duanya. Jika yang NISN tertuang di dalam ijazah SD itu aktif, maka gunakanlah NISN yang tertuang di ijazah SD. Kemungkinan yang kedua, jika NISN yang di ijazah SD tidak aktif, maka menggunakan NISN yang ada di sekolah panjenengan. Dengan syarat, panjenengan harus mengingatkan orang tua, harus memintakan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah pada SD yang bersangkutan, dan jenengan harus mengarsip terkait dengan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dari SD tersebut. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini karena double NISN sangat sering terjadi. NISN harus yang aktif. Kemudian kalau dua-duanya aktif, pilih yang mana? Pilih yang di SD. Oke, biar tidak ada surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Oke, kasihan anaknya. Kemudian kalau panjenengan ragu-ragu untuk memutuskan terkait dengan double data seperti ini, panjenengan daripada langsung eksekusi kemudian melakukan kesalahan, mending panjenengan jangan ragu-ragu konsultasikan ke kami. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ada permasalahan yang Bapak Ibu sulit untuk mengatasinya, panjenengan bisa langsung datang ke kami. Oke. Selanjutnya nomor lemot sekali Bapak Ibu, maafkan daku. Oke, nama NISN sudah. Kemudian ke nomor 11. Nomor 11 di sini ya. Saatnya mencantumkan nama kabupaten kota secara lengkap. Kalau yang di atas tadi kabupaten garis miring kota langsung ditulis Semarang, tetapi di poin 11 ini ditulis lengkap Kota Semarang. Sedangkan kalau kabupaten boleh disingkat Kap titik Semarang. Misalnya seperti itu. Tetapi kita semua ada di posisi Kota Semarang, kemudian ditulis lengkap Kota Semarang. Kemudian lanjut nomor 12. Tanggal penerbitan ijazah itu adalah, tadi sudah sepakat, tanggal 16 Juni 2022 ya. Nih, jadi saya ulangi lagi, tanggal penerbitan ijazah tanggal 16 Juni 2022. Kemudian nama kepala satuan pendidikan ya. Nama kepala sekolah dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah yang berstatus PNS diisi NIP ya, diisi NIP. Kemudian kalau yang tidak bernip silahkan diberi tanda strip satu saja ya, satu tanda strip saja ya. Kemudian kalau yang PLT tidak perlu mencantumkan tulisan PLT-nya baik di ijazah maupun di surat keterangan. Kemarin ada yang mencantumkan PLT, mohon untuk diganti ya. Kemudian selanjutnya nomor 13 sudah 14. Stempel sekolah. Stempel sekolah ini tentunya sesuai dengan stempel yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Dan mohon berhati-hati Bapak Ibu saat menyetempel, karena pernah terjadi stempel itu double Bapak Ibu. Stempel tumpuk, jadi akan memperkuat tetapi malah justru double. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau sampai ada stempel double, itu berarti termasuk ijazah rusak Bapak Ibu. Jadi mohon untuk petugas stempel adalah yang sudah terlatih, kalau bisa dicoba dulu sebelum menyetempel di ijazah. Kemudian pas foto peserta didik 3x4
hitam putih atau berwarna. Dibubui cap 3 jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Tetapi jangan sampai kena wajah. Betul Bapak Ibu? 3 kali 4 boleh hitam putih, bisa berwarna. Kemudian cap 3 jari, tolong hati-hati Bapak Ibu. Kemarin kami menemukan cap 3 jari itu bawahnya saat cap 3 jari tidak dibatasi oleh kertas. Jadi cap 3 jarinya sampai ke figurannya. Jangan sampai terjadi ini Bapak Ibu. Kalau sampai ini melebar cap 3 jarinya sampai ke figura, itu masuk kategori ijazah rusak Bapak Ibu. Oke, mohon perhatiannya. Ini. Dan menyentuh foto pasti itu, tetapi jangan sampai kena wajah. Sudah 15, kemudian kita lanjut. Oh, ini yang SILN. Kita lewati saja, kita nggak ada Bapak Ibu. Ini mereka yang ada di luar negeri. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu. Saatnya kita melihat tata cara pengisian blanko ijazah di halaman belakang. Nomor 1. Nama pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Tempat tanggal lahir sama seperti tadi yang ada di depan sesuai dengan akte kelahiran. Ya, ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dasar penulisan ijazah itu adalah akte kelahiran, bukan ijazah sebelumnya atau ijazah SD. Bahkan kalau sampai ada ijazah SD itu tidak sama dengan akte kelahirannya, ini jasa panjenengan saat ini adalah untuk meluruskan ataupun mengingatkan si pemilik ijazah itu harus minta surat keterangan kesalahan penulisan ijazah di SD-nya. Tetapi paling tidak di SMP-nya sudah tidak salah lagi. Kemudian nomor induk siswa pemilik ijazah, ya, sebagaimana yang tercantum di dalam buku induk. Kemudian nomor induk siswa nasional itu adalah NISN yang aktif, sama seperti tadi. Kemudian ini yang SILN kita lewati. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, lemot sekali komputer saya. Gulung tok ya botera karu-karuan Bapak Ibu. Benar Pak Catonggo tadi harus diganti kayaknya. Stempel sekolah jelas ya ini. Nah, sekarang SPK Bapak Ibu, teman-teman yang SPK ya. Ini format ijazahnya adalah seperti ini. Kalau halaman depan sama, bedanya adalah di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman yang SPK ya. Nomor 1 2 3 4 sama ya tadi. Nah, oke, kita lihat aja yang atasnya. Oke. Nah, ini. Kita lihat ijazah SPK. Nah, ini. Nomor 1. Nah, digulung kebablasan gini Bapak Ibu. Nomor 1, nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital. Sama aja Bapak Ibu. Tempat tanggal lahir itu juga sesuai dengan akte kelahiran. Nomor induk siswa sebagaimana yang ada di sekolah. Kemudian NISN itu adalah yang aktif. Kemudian nomor 5. Kandani ora cetha memang judulnya. Maaf teman-teman, ada godaan dari sebelah sana. Oke. Oke, nomor 6 lanjut ya. Nilai ujian sekolah yang diperoleh ini sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tentang peniadaan ujian ya, ini sama Bapak Ibu.
Nilai ujian sekolah menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Sama persis, ya. Kemudian nilai rata-rata dari kolom di atas dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Sama seperti yang kurikulum 2013. Nah, di sini Bapak Ibu yang di SPK sudah muncul langsung mata pelajaran wajib yang harus ada di SPK. Nah, ini bedanya dengan yang kemarin Bapak Ibu. Kemudian di halaman berikutnya, ini sudah. Bapak Ibu lemot sekali, maafkan aku. Nama kabupaten kota, peraturannya sama persis dengan tadi, ya. Kota Semarang, kepala SMP mana, kemudian tanggal penerbitan ijazah juga sama, ya. Tanggal penerbitan ijazah. Kemudian nama kepala satuan pendidikan NIP jika ada NIP, jika tidak ada NIP menggunakan strip, kemudian stempel sekolah. Sama, pada prinsipnya sama antara kurikulum 2013 dengan SPK. Ini penggantian belangko ijazah. Sekali lagi untuk penyilangan ini yang melakukan penyilangan adalah panitia yang ada di Kota Semarang. Penggantian belangko ijazah, ya. Kami beri waktu sekitar 3 bulan ya Bapak Ibu, 3 bulan. Walaupun tadi sebetulnya 15 hari dari penerimaan ijazah harus sudah diberikan, tetapi kami membuka kelonggaran untuk penukaran belangko ijazah rusak sampai 3 bulan ke depan. Kemudian pengumpulan laporan ijazah adalah paling lambat 6 bulan setelah diterima belangko ijazah. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada siswa yang belum mengambil, sudah saatnya untuk mengumpulkan laporan tersebut, termasuk yang penerimaan ke siswa harus diserahkan ke kami, Bapak Ibu, bukan hanya rekap, termasuk tanda terima yang ke siswa. Jadi Bapak Ibu membuatnya jangan cuma rangkap 1, minimal 2 atau 3 nek perlu. Karena yang dikirim ke kami tanda terimanya adalah asli, ya. Kemudian bagaimana jika setelah 6 bulan ternyata masih ada siswa yang belum mengambil ijazah karena mungkin dia di luar kota, maka tanda tangan yang ada di situ adalah ditandatangani oleh petugas yang menyimpan ijazah. Sekali lagi, jika sudah 6 bulan, tiba saatnya sekolah mengirimkan laporan penggunaan belangko ijazah, tetapi masih ada siswa yang belum sempat mengambil, maka yang bertanda tangan di situ, di tanda terima siswa itu adalah petugas yang menyimpan ijazah tersebut. Itu yang dikirim ke kami, yang diparaf, yang ditandatangani oleh penyimpan. Tetapi yang di panjenengan yang asli di sekolah tetap harus ditandatangani oleh yang mengambil. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak mengirimkan laporan ijazah. Saya ulangi. Jika ternyata sampai 6 bulan masih ada anak yang belum mengambil, maka untuk yang dikirim ke dinas diparaf atau ditandatangani oleh petugas yang menyimpan. Kemudian yang asli, maksudnya di sekolah harus ada yang benar-benar siswa ataupun yang mengambil, yang tanda tangan. Oke, siap. Saya kira sudah jelas itu. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak menyerahkan laporan penggunaan belangko ijazah setelah 6 bulan. Ya, termasuk yang tahun kemarin sampai sekarang masih ada yang belum mengumpulkan laporan penggunaan ijazah. Bagi sekolah yang merasa belum mengirimkan laporan, segera kirimkan bersamaan besok saat mengambil ijazah. Kemudian belangko ijazah yang mengalami kesalahan, ya, dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Ini jelas ya Bapak Ibu.
dengan menggunakan berita acara lah pasti. Berita acara, sekali lagi, mengacu pada berita acara kami. Cuman pihak pertamanya adalah pihak sekolah, pihak keduanya adalah dinas pendidikan. Kemudian yang dinas pendidikan mending dikosongi saja agar fleksibel kami yang menerima itu siapa saja. Oke. Kemudian ini pemusnahannya ini adalah tanggung jawab kami. Kemudian penata usahaan belangko ijazah ini juga kewenangan kami, ya, kewenangan kami. Nah, ini dia Bapak Ibu. Contohnya. Jadi kenapa kami tidak mengundang Bapak Ibu untuk contoh penulisan ijazah? Karena di sini sudah ada contohnya ini Bapak Ibu. Contoh penulisan ijazah SMP adalah seperti ini. SMP, nama sekolahnya sesuai dengan nomenklatur. NPSN sesuai dengan NPSN Bapak Ibu. Kemudian nama kabupaten garis miring kota adalah di sini Semarang. Provinsi Jawa Tengah. Kemudian menerangkan bahwa nama huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran. Orang tua sesuai dengan akte kelahiran. Nama orang tua wali akte kelahiran. Nomor induk siswa sebagaimana yang tercantum di sekolah Bapak Ibu, NISN harus statusnya aktif, ya. Kemudian tanggalnya, ya, tanggalnya. Ini tanggal 17 Juni, ya, tanggal mutasinya ada yang 6 hari sekolah enggak nih Bapak Ibu? Ya, ini contohnya adalah tanggal 17 Juni. Kemudian selanjutnya nih. Nah, ini contoh di halaman belakang. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini nilai ujian sekolah sekali lagi bukan nilai ujian sekolah, tetapi ini adalah NA. NA. Kemudian perhitungan rata-rata adalah benar-benar dari angka yang tertuang di atasnya. Jangan sekedar ngerumus, kemudian rata-ratanya nanti akan geseh atau ada selisih jika dihitung secara manual. Monggo teknisnya seperti apa? Yang jelas jangan sampai terjadi selisih dalam rata-rata dari apa yang terlihat dan tersurat di ijazah ini. Oke. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan terkait dengan penulisan ijazah, kenaikan kelas dan kelulusan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Oh, di chat juga sudah ada ini ternyata. Oke, siap. Saya lihat dulu di kolom chat. Materi sudah di-share ya Bapak Ibu. Dan kami ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir. Di-share ulang Mbak Mai, Mas Panji, untuk daftar hadir dan materinya barangkali ada yang belum di-share ulang. Mau bertanya, ini dari SMP mana ini? Tidak kelihatan? Mau bertanya apakah nanti ada waktu sendiri? Apa ini waktu sendiri? Apa maksudnya ini? Bertanya apakah nanti ada waktu sendiri? Waktu sendiri apa ini? Hah? Waktu sendiri. Oke, nanti ketemu saya. Nah, waktu sendiri. Yang jelas nanti semuanya mengambil ijazah ketemu saya. Kemudian jika ada permasalahan ijazah pasti ketemu saya, Ibu. Kemudian tanggal ijazah yang benar 16 Juni nggih, Bapak Ibu. Oke. NA ya. Apakah ada pembobotan? Ya adalah ya. Pembobotannya itu sesuai dengan yang panjenengan tetapkan di dokumen 1. Oke. Yang mestinya pembobotannya itu yang besar adalah ujian sekolahnya. Ya, ini ada pembobotannya. Oke.
Kalau nanti akan kita samakan, nanti takutnya bertentangan dengan dokumen 1 panjenengan, Bapak Ibu. Yang jelas, panjenengan untuk sampai ke NA itu harus merupakan nilai olahan, ya, olahan dari semester 1 sampai 6, kemudian nilai ujian sekolah. Untuk penanggalan rapor kelas 7 dan 8, yang benar tanggal berapa, nggih, ya? Tanggal berapa Bapak Ibu, ya, sesuai kalender akademik otomatis tanggal 17. Perasaan di edaran tanggal 17 deh, ya. Tanggal 17 untuk kelas 7 dan 8. Coba Bapak Ibu baca lagi di edaran, ya. Kenaikannya adalah tanggal 17 untuk yang 5 hari sekolah. Kemudian tanggal 18 itu yang 6 hari sekolah, kayaknya gitu deh. Kemudian ini daftar hadir, mohon Bapak Ibu semuanya mengisi. Warna tinta stempel warna yang hitam atau biru, nggih. Nah, ini kalau warna hitam nanti tidak kelihatan dong. Nah, ini mestinya untuk stempel formal itu sebetulnya warna ungu bahkan Bapak Ibu. Ya. Stempel warna ungu. Nah, warna ungu. Setahu saya warna stempel adalah warna ungu. Kemudian maksudnya sekarang, maksudnya sekarang, gimana maksudnya ini? Oh sekarang, oh kita tidak bertemu langsung Bapak Ibu, kita hanya daring seperti ini, ya seperti ini, tidak ada tatap muka. Kita sosialisasinya adalah secara virtual. Tetapi Bapak Ibu jika melaksanakan kenaikan kelas maupun kelulusan bisa secara luring, tidak harus secara daring. Kemudian tanggal 16 Juni untuk menerbitkan ijazah. Tadi dicontoh kok tanggal 17 ya, contoh kan boleh Bu. Ya Bapak Ibu, untuk penanggalan itu 15 hari sampai tanggal berapa berarti itu. Jadi bahkan tanggal kok 17, tanggal 20 saja boleh kok Bapak Ibu. Yang penting tidak hari libur. Ya, yang penting tidak hari libur. Itu sebetulnya boleh, tanggal 25 pun boleh aslinya. Tetapi untuk kita di Kota Semarang, karena paling cepat adalah H+1. Jadi kalau pengumuman tanggal 15, maka paling cepat itu adalah tanggal 16. Oke? Kemudian, apakah konseptor dan penulisan ijazah boleh 1 orang atau yang sama? Aduh, Bapak Ibu, kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Ini ada pertanyaan begini, saya malah jadi mohon, Bapak Ibu dalam membuat SK, panitia penulisan ijazah, wajib, perlu dicatat, penanggung jawab, kepala sekolah. Kemudian ada ketua penulisan ijazah. Ada sekretaris, oke? Ada konseptor, ada korektor, ada penulis ijazah, kemudian ada petugas pasang foto, kemudian nyetempel, itu petugas tersendiri, oke? Kemudian kami mohon kalau yang konseptor itu bisa 1 orang. Ya, kurikulumnya biasanya menjadi konseptor atau bahkan operatornya menjadi konseptor. Karena untuk membuat konsep, silakan Bapak Ibu byling, ya, pakai mailing, paling tidak minimal pakai mailing, ya. 200 lembar pun sekali tutul ditinggal makan pun bisa. Misalnya seperti itu. Itu konseptor Bapak Ibu, di posisi konseptor cukup 1 orang. Ya. Sumber data dari konseptor. Ini nek perlu Bapak Ibu catat ini. 1 adalah akte kelahiran. 2, ijazah jenjang sebelumnya. Yang ketiga, DNT atau yang tertuang di Dapodik. Oke. Data ini harus sinkron. Jika kemudian 1 lagi adalah ledger.
nilai yang dari Bapak Ibu guru, ya, ledger dari Bapak Ibu guru. Jadi paling tidak 4 sumbernya. Sekali lagi, pertama adalah akte kelahiran, ijazah SD, kemudian DNT ataupun data yang ada di Dapodik, kemudian yang ini adalah terkait dengan apa tadi? Data yang ada di siswa tersebut. Ini mohon untuk disinkronkan ya Bapak Ibu. Kemudian konseptor biasanya sudah ada data jadi, tinggal rumus tok. Maka yang berhati-hati benar itu adalah di posisi korektor. Maka petugas yang paling banyak itu adalah di posisi korektor. Bahkan kalau bisa, korektor itu melibatkan wali kelas Bapak Ibu. Wali kelas, biasanya yang lebih jeli adalah wali kelas. Jadi misalnya ada terjadi geseh nilai, ya, yang sesungguhnya itu nilainya siapa, tetapi masuk ke siapa, karena rumusnya itu tadi, konseptornya itu salah rumus, kemudian konseptor lah, korektor lah, yang mestinya mengetahui jika ada kesalahan konsep. Dan untuk konsep ini Bapak Ibu ojo eman-eman kertas. Oke, bisa 1 lembar bolak-balik silahkan. 1 anak konsepnya 1 lembar bolak-balik. Jika sulit ngeprint bolak-balik, ya 2 lembar diizinkan. Tetapi tetap 1 anak mempunyai 1 konsep. Kemudian setelah konseptor jadi, konsep ini didistribusikan ke korektor. Nah, korektor inilah yang membandingkan data secara lengkap dari akte kelahiran, ijazah SD, kemudian data Dapodik, ini semuanya. Kemudian ledger, ya, nilai itu adalah posisi data ini semua, berkas ini semua adalah di posisi korektor. Maka dari itu korektorlah yang paling banyak, karena yang luar biasa kerjanya adalah di korektor. Setelah dikoreksi oleh korektor, jika terdapat ketidaksesuaian dari sumber data ini, 4 sumber data ini, segera konfirmasi ke ketua panitia. Saya ulangi, jika menemukan, jadi nanti kalau yang sudah dikoreksi ternyata sudah betul sesuai dengan data yang ada, sumber datanya 4, korektor wajib memaraf halaman depan maupun halaman belakang. Kemudian jika terjadi kesalahan, kembalikan dan jangan diparaf oleh korektor. Kembalikan pada ketua panitia untuk dikembalikan lagi pada konseptor. Kesalahannya di mana? Kemudian jika terjadi kesalahan seperti itu, maka yang merevisi, memperbaiki konsep ini adalah konseptor. Diprint ulang. Kemudian setelah diprint ulang, datanya sudah sesuai dengan hasil koreksian Bapak Ibu, korektor, kemudian dikembalikan lagi ke korektor, dan kalau sudah betul diparaf oleh korektor. Setelah selesai tugas korektor mengoreksi semua konsep yang dibuat oleh konseptor, barulah diserahkan kepada penulis ijazah. Oke, Bapak Ibu, yang perlu hati-hati di sini karena sering terjadi kekacauan di sini. Malah korektornya mengoreksinya adalah setelah ditulis oleh penulis. Sebelum penulis ijazah ke korektor dulu, konsepnya dikoreksi oleh korektor. Kemudian kalau sudah diparaf oleh para korektor, baik halaman depan maupun halaman belakang, barulah ke penulis ijazah. Sedangkan penulis ijazah ini sudah benar-benar data valid, konsep valid yang sudah dari konseptor maupun korektor. Maka penulis ijazah jangan dibebani
data-data bermacam-macam, data 4 data tadi. Oke, ya, hanya memegang konsep yang sudah divalidasi oleh korektor. Tetapi jika para penulis mau dibekali dengan data-data ini, monggo saja, tetapi jangan sekali-kali penulis tengok-tengok dengan data yang kemudian penulis lalai terhadap mana yang harus ditulis. Oke, jadi untuk penulis, sekali lagi para penulis, wahai para penulis ijazah, panjenengan mestinya menerima konsep penulisan ijazah yang sudah dibuat oleh konseptor, itu print out nggak masalah, sudah dikoreksi oleh korektor, dan sudah diparaf oleh para korektor. Baru sampai pada penulis ijazah, silakan penulis ijazah menulis sesuai dengan konsep yang sudah divalidasi oleh para korektor. Nah, ini karena ada yang bertanya ini malah jadi saya ingat. Kemudian apa boleh yang sama? Ini bahaya kalau sama Bapak Ibu, ya. Konseptor dan penulis ijazah, ya kalau nggak ada orang bagaimana lagi? Ya kalau nggak ada orang. Tetapi kalau ada orang, ya mending berbeda. Tapi kalau nggak ada, ya yang penting tidak konseptor sekaligus korektor. Yang dilarang keras adalah konseptor sekaligus korektor. Oke. Korektor sekaligus penulis. Ini yang sangat berbahaya. Tetapi kalau yang ditanyakan di sini adalah konseptor dengan penulis, ini sudah melewati korektor, ini enggak masalah. Oke, jadi boleh satu orang lebih dari satu tugas dan fungsi jabatan, enggak apa-apa, karena keterbatasan sumber daya yang ada. Bahkan untuk stempel kemudian pasang foto itu orang yang sama juga enggak apa-apa. Nilai rapor dan ujian sekolah juga ditulis puluhan dan 2 digit di belakang koma. Iya, Bapak Ibu, 2 digit di belakang koma itu hasil pembulatan. Kalau kurang dari 5, 0,005 berarti 001. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pembulatannya sebagaimana aturan pembulatan. Yang perlu hati-hati, Bapak Ibu, dalam merata-rata di bawahnya, jangan hanya mengandalkan rumus yang ada di Excel yang kemudian dibuat 2 digit di belakangnya, yang itu aslinya di belakang 2 digit itu masih ada angka-angka berikutnya. Ini kalau langsung dihitung, itu akan terjadi selisih antara rata-rata yang dihitung oleh komputer dengan rata-rata yang dihitung secara manual. Dan yang benar itu adalah hitungan secara manual. Karena orang melihat adalah apa yang tertulis di dalam ijazah tersebut. Oke. Kemudian ijazah siswa inklusi apakah diberi keterangan tersendiri sesuai dengan Juknis surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, ya, bahwa untuk inklusi wajib dilampiri surat keterangan tentang keinklusian anak tersebut. Nah, oke, silakan baca juknisnya kalau masih ragu-ragu. Juknis inklusi. Saya ulangi lagi. Untuk siswa inklusi wajib hukumnya dilampiri surat keterangan tentang keinklusian anak tersebut. Dasarnya adalah hasil asesmen, ya, hasil asesmen dari tenaga ahli. Oke. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mengatakan itu inklusi tunadaksa, tunarungu ataupun apalah-apalah itu ketunaannya hanya berdasarkan kira-kira atau ketoe. Dasarnya sekali lagi harus hasil asesmen. Entah itu lamban belajar, ataukah disabilitas intelektual, ataukah tunarungu, ya. Yang jelas tidak ada tunaganda ya, Bapak Ibu, ya, tidak ada tunaganda. Pokoknya sesuai dengan hasil asesmen. Tidak bisa berdasarkan kira-kira ataupun
menurut penglihatan Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan surat keterangan ini akan melekat kemanapun ijazah ini berada, Bapak Ibu. Kemudian surat keterangan itu cukup ditandatangani oleh kepala sekolah saja, tetapi harus mencantumkan sumber hasil asesmen itu dari mana, yang mengeluarkan siapa, kemudian tanggal berapa, nomor berapa, yang mengatakan keinklusiannya apa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ini. Ada yang tanya inklusi. Jadi untuk semua saja tanpa terkecuali. Oke. Kemudian untuk memulai titik keberapa ada ketentuan boten. Sama dengan yang dulu Bapak Ibu, ya. Dan di contoh itu sudah kelihatan di titik berapa, ya. Kemudian untuk penulisan ijazah nomor 11, apakah Kota Semarang? Nomor 11 yang mana ya tadi ya? Nomor 11. Wah, aku lali Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 yang mana tadi? Sabar ya Bapak Ibu untuk menjawab. Masalahnya ini harus tuntas Bapak Ibu, jangan sampai tidak tuntas. Nomor 11 kita buka lagi, nomor 11. Oke, ini. Nomor 11 ini. Betul Bapak Ibu. Nomor 11 itu ditulisnya lengkap Kota Semarang. Oke. Nomor 11 ditulis lengkap Kota Semarang. Berbeda dengan yang nomor 2. Ya, nomor 2 Pak ya? Yang kabupaten garis miring kota. Ya, nomor 11. Ya. Ini adalah SILN. Oke ya Bapak Ibu, jadi kalau yang nomor 11 itu kebetulan di semua ijazah hampir sama. Nah, ini nih. Oke, nomor 11. Nah, ini nomor 11 Bapak Ibu. Nomor 11 ya, ini. Nomor 11 ditulis lengkap Kota Semarang. Berbeda dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3, di situ sudah ada kabupaten garis miring kota, tinggal dituliskan Semarang tok. Semarang tok, enggak pakai tok ding, ya, hanya ditulis Semarang. Tetapi kalau yang nomor 11, Kota Semarang. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke. Saya tutup lagi. Kemudian kita lihat lagi. Link daftar hadir mohon di-share ulang. Mas Panji, Mbak Mai, tolong di-share ulang untuk daftar hadirnya. Surat keterangan lulus 15, betul, 15 Juni. Surat keterangan lulus ya dan rapot itu sama-sama tanggal 15 Juni. Mau tanya, jika nama kepala sekolahnya dengan gelar panjang, nama kepala sekolahnya boleh disingkat? Tentunya boleh. Tetapi selagi masih bisa ditulis lengkap dengan menggunakan standar huruf yang diperkecil. Nah, kalau yang begini nih harus dikonsep dulu ini, dipinsil dulu ya. Kemudian setelah ditulis pensil ternyata bisa lengkap ditulisnya baik nama maupun gelarnya, silahkan bisa diperkecil hurufnya. Tetapi kalau ternyata diperkecil pun tidak memungkinkan masuk semua, boleh disingkat tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada nama anak panjang sama Bapak Ibu, ya, kepala sekolah maupun nama anak sama, ya. Nah, ini untuk penyingkatan sesuai aturan yang berlaku. Contohnya Bapak Dr. Muhammad Ahsan,
biasanya yang disingkat bukan ahsannya, tetapi M titik ahsan. Nah, contoh sederhana, gitu ya. Yang tidak bisa disingkat adalah nama Fajriah. Ya, Fajriah itu nggak bisa disingkat, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Muhammad Ahsan itu M titik Ahsan, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau yang mestinya disingkat di depan, pakailah singkat di depan. Tetapi kalau yang depan tidak memungkinkan, tidak apa ya, tidak umum disingkat, berarti yang disingkat adalah belakangnya. Dan terkait dengan nama siswa untuk yang disingkat atau tidak, itu melihat juga di ijazah SD-nya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini Bu Revita. Kemudian sudah di-share ulang link laporan. Link laporan kelulusan mohon di-share. Mas Panji, tolong link laporan kelulusan mohon di-share di ini. Ya, oke, siap. Terima kasih, siap di-share. Menyambung penulisan nomor penulisan ijazah nomor 3, apakah kabupaten kota harus dicoret? Tidak boleh dicoret, biarkan apa adanya. Kabupaten garis miring kota biarin apa adanya, langsung panjenengan tulis Semarang. Yang membedakan ini ijazah di kabupaten ataukah di kota itu adalah di nomor 11. Oke, jadi akan terlihat jelas itu tepatnya di kabupaten apakah kota Semarang itu adalah di nomor 11. Kalau kota Semarang di nomor 11 berarti tertulis kota Semarang, sedangkan kalau kabupaten Semarang, Kab Semarang. Itu bedanya Bapak Ibu. Oke, ini yang berikutnya. Untuk KS baru, apakah SKL ditandatangani oleh KS yang lama yang sekarang menjabat? Tertanggal hari ini, tanggal 15 Juni, yang menjabat kepala sekolah itu siapa? Itulah yang berhak untuk tanda tangan di SKL maupun di ijazah. Saya ulangi sekali lagi. Berhak dan tidaknya kepala sekolah bertanda tangan di dokumen semua yang kita bahas tadi adalah yang tertanggal hari ini. Tertanggal hari ini. Ya. Kalau yang tanggal 15 ini siapa yang menjabat, itulah yang bertanda tangan. Oke? Kemudian yang berikutnya, kalau bulan lahirnya di akte kelahiran tertulis Februari, November, apa adanya? Ya, apa adanya. Betul. Karena untuk ini memang tidak ada aturan yang baku untuk penulisan di ijazah yang jelas sumbernya. Termasuk nomenklatur juga itu apapun dan bagaimanapun harus sesuai dengan nomenklatur. Oke. Terus yang berikutnya, apakah harus ditulis lengkap? Nomor 6. Apa ini nomor 6? Kota, nama lengkap, kota lalu nama kota kelahiran. Sesuai akte kelahiran Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk kota kelahiran ini biasanya memang mestinya yang muncul di akte kelahiran itu adalah nama kabupaten kotanya, ya. Bukan Sampangan 3 Agustus 71 tidak, ya, tetapi ya Semarang, ya, Kota Semarang tahun 3 Agustus 71 misalnya seperti itu. Oke. Nilai rapor 1 sampai dengan 6 dan ujian sekolah juga ditulis puluhan dan 2 digit di belakang koma atau hanya nilai ijazah saja. Semuanya sama. Oke. Penulisan NIP pakai spasi atau tidak? Tadi di contohnya pakai spasi enggak ya? Pakai spasi apa tidak? Coba kita lihat di contohnya. Saya takut salah. Pakai spasi apa tidak? Oke. Kalau yang dulu pakai spasi apa enggak ya Bapak Ibu? Saya takut salah. Ini untuk penulisan NIP. Di halaman paling belakang. Bersabar sejenak Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata tidak pakai spasi Bapak Ibu nipnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nipnya tidak pakai spasi. Oke. Nih, di contohnya ya. Tidak pakai spasi. Oke, ya, terjawab Bapak Ibu. Oke, terus jika ada akte kelahiran nama orang tua tanpa gelar, tapi di ijazah SD dicantumkan gelar, tetapi yang bersangkutan tetap ingin mencantumkan. Wah, ini gigi perkoro, padahal nanti kalau dicantumkan nanti akan bermasalah ya. Sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau bermasalah pada pendaftaran di jenjang SMA, ini kami cerita nih Bapak Ibu. Gara-gara gelar, mencantumkan gelar, sedangkan di akte kelahirannya tidak ada gelar, kemudian di jenjang SMA-nya dia bermasalah, minta surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dari SMP-nya Makubrak. Nah, ini Bapak Ibu, sederhana ya, demi mencantumkan gelar yang luar biasa. Aslinya boleh-boleh saja Bapak Ibu, asalkan anak itu tidak bermasalah di kemudian hari. Tetapi kenyataannya malah justru dengan memaksakan diri mencantumkan gelar yang panjangnya sealaihim, ternyata itu menyulitkan anak. Oke, kalau memang orang tua memaksa harus memunculkan gelar, silakan ada surat pernyataan bahwa nanti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan penulisan ijazah yang tidak sesuai dengan akte kelahiran, terutama di SMA, SMK Bapak Ibu, kami sudah banyak pasien terkait dengan ini ya. Sekolah tidak bertanggung jawab. Oke? Boleh. Asalkan tidak bermasalah. Kenyataannya banyak yang melakukan ini malah justru bermasalah gara-gara gelar ya, gara-gara gelar ya. Nek ikhlas sesuai dengan akte kelahiran ya syukur, tetapi kalau tidak ikhlas surat pernyataan. Enggak, ujung-ujungnya jenengan juga Bu yang Bapak Ibu suruh membuat surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Nih. Oke, terus rapor 4 mapel ada keterangan satuan ini. Nilai rapor 4 mapel pada surat keterangan satuan atau puluhan ya Bu, 2 digit Ibu. Kemudian anak yang namanya panjang penulisannya bagaimana? Tadi sudah saya jawab, oke. Kemudian, oke, sudah yang di chat sudah semuanya. Kemudian yang raise hand, silakan kami izinkan untuk Pak Agus Prihati SMP 36. Silakan Pak Agus. Bu. Selamat siang Bu Fajri. Selamat siang. Halo. Iya, halo. Bu Fajri. Suara saya jelas ya Bu Fajri? Oh, jelas sekali Pak. Oke. Bu Fajri, saya pengen bertanya untuk nilai di ijazah kan tulisannya nilai ujian sekolah ya. Iya, tetapi betul. sejatinya itu kan gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rapot semester 1 sampai 6 ya Bu ya. 1, nah, itu 6 dan ujian sekolah. Ya, yaitu di Permendikbud edaran Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu bobotnya yang besar itu malah di nilai rapot ya Bu. Nilai rapot rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 6 itu dibobot 60%, sedangkan ujian sekolah, praktek dan pengetahuan itu dibobot 40%. Yang betul yang mana Ibu? Betul semua. Jawab saya betul semua Bapak. Karena kita mengacunya ya itu memang aturan, kemudian kebijakan kan ada di satuan pendidikan. Maka untuk menetapkan prosentase kami serahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dokumen 1. Gitu Pak, nggak masalah. Oke. Oh iya. Oke, siap. Situ aja. Selanjutnya dari Kartioso, Budiana Agustina, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon izin bertanya, untuk penulisan ijazah, untuk ukuran, tadi maaf kurang jelas, untuk ukuran penanya, tinta warna hitam, ukuran berapa, kemudian untuk nama sekolah sesuai nomenklatur itu kami
melihatnya kemana sih? Itu. Misal Oke. SMP Kartioso Semarang ditambah Semarang apa tidak seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Ya, maaf ya aku Assalamualaikum. tersenyum simpul bagikan bidadari. Ya, karena masih ada yang menanyakan terkait dengan nomenklatur. Nomenklatur itu ada di izin operasional yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, tentunya oleh Dinas Pendidikan, yang itu mestinya sama persis dengan sertifikat NPSN. NPSN dengan surat izin operasional itu harus sama. Itu ada SK-nya Bapak Ibu, ya. Jadi nomenklatur itu ada di situ. Ya, jangan sampai ketriwal. Jangan sampai ketriwal ini bahkan ya. Jadi jangan sampai ketriwal terkait dengan nomenklatur itu. Surat izinnya dulu sekolah jenengan itu apa? Kemudian di surat izin itu, dari surat izin akan keluar sertifikat NPSN. Sertifikat NPSN ini harus sama dengan izin operasionalnya. Dan ini warna-warni Bapak Ibu, ada yang menggunakan kata Semarang, ada yang tidak menggunakan kata Semarang, kemudian Hasanuddin double D, ada yang tidak double D, ngono. Jadi untuk Kartioso silahkan dibuka nomenklaturnya di SK penetapan izin operasionalnya. Gitu, Ibu. Oke. Terus tadi apa ya? Pertanyaan lain apa tadi, Bu? Izin operasional sama apa tadi, Bu? Nomenklatur. Sama itu Bu, apa ukuran pulpennya itu? Oh, pen apa namanya? Drawing pen 03, kayak dulu 03. Kemudian kalau yang tadi kasus yang tadi menurunkan font hurufnya itu bisa diturunkan juga, hanya itu, tetapi secara umum adalah 03. Kalau untuk tanda tangan sama sih. Mestinya sama. Oh. Mestinya sama. Oke. Siap. Jadi Bu, matur suwun sangat atas pencerahannya. Terima kasih. Kemudian Trimulya, silahkan. Urutan berikutnya. Trimulya. Ya, Oke, Bu. silakan. Saya izin bertanya, Bu. Uh-uh. Ini kan kebetulan kepala sekolah lama itu keterima ke SMP 27 melalui program P3K. Kebetulan saya yang menggantikan menjabat mulai per April kemarin. Itu yang mau saya tanyakan, Bu, apakah penandatanganan SKL itu masih kepala sekolah lama atau kepala sekolah yang menjabat sekarang? Begitu, Bu, matur nuwun. Pada tanggal 15 Juni ini, kepala sekolahnya siapa, Bapak? Saya, Bu. Ya, jenengan. Oh, gitu. Dah? J. Jadi yang bertanda tangan di dokumen kenaikan maupun kelulusan adalah berdasarkan siapa yang menjabat pada tanggal tersebut. Oke? Siap. Oke, terima kasih. Jelas ya? Dah, itu aja. Oke, lanjut. Kartioso sudah. Kemudian Fitri Windy, SMP 19. Silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, untuk cap 3 jari menggunakan tangan kanan atau kiri, Bu? Terima kasih, Ibu. Mestinya tangan kiri. Ya. Walaupun tidak ada aturan pasti tangan kanan ataupun kiri, tetapi kita di perijazahan kita sudah sepakat bahwa cap 3 jarinya adalah tangan kiri. Oke. Kalaupun misalnya ada di tangan kiri hanya tinggal 2, tetap tangan kiri. Nah, tanggal 2 gini ya. 2, misalnya ininya tidak ada, tinggal 2, tetap tangan kiri berarti 2. Ya. Jadi 3 jari itu adalah jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, itu. Jadi kalau yang ini tidak ada, tidak bisa diwakili dengan jari manis. Ya toh, nah, jadi kalau tidak ada, tidak bisa diwakili dengan jari manis. Oke? Begitu, Bunda? Oke. Lanjut yang berikutnya, semesta. Monggo semesta. Bu Umi Solihah. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam. Gimana sayang? Ibu mau bertanya, tadi di contoh yang ditampilkan itu cap 3 jarinya 1 jari saja. Kalau yang benar itu harusnya 3 jari atau seperti contoh? 3 jari. Baik. Oke. Satu Oke. lagi, kalau Ya. misal di aktenya itu untuk penulisannya itu untuk bulan yang November sama Februari itu kita sesuai dengan akte atau kita sesuaikan dengan EYD? Sesuai akte. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Lanjut, Ibu Murti SMP MM. Silakan Bu Murti. Sebentar, masih di unmute. Mas Panji dibantu untuk ya oke. Silakan, sudah Ibu. Oh, masih di mute, Bu. Murti SMP MM. Ya, silakan Bu Murti. Oke, ya siap. Terima kasih Bu Wajri. Tempat kami itu sekolahnya 6 hari. Kebetulan tanggal rapot itu 18 Juni, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan Ibu, sesuai kalender akademik. Oke, terima kasih Ibu. Oke, siap. Selanjutnya semesta sudah, Bu Umi sudah, ini Bu Putri Desi. Silakan Bu Putri Desi. Iya Bu, maaf. Halo. Ya, siap. Bu Putri Desi. Silakan. Maaf Bu, ini saya kepencet Bu, maaf. Oke, kepencet, nggak apa-apa. Biasa kepencet di sana sini. Oke, siapa lagi ini? Trimulia sudah. Dari Santo Yoris, Ibu Retno. Silahkan Ibu Retno. Biar cantiknya kelihatan, diaktifkan videonya dong. Oh Bu, ini videonya, laptopnya, kameranya. Oke, siap. Malah yang ketok aku terus no Bu. Nilai tadi itu loh Bu, itu 2 digit. Maaf. Ini puluhan atau satuan ya Bu ya tadi Bu? Apa gimana? Nilai rapot yang untuk daftar di SMA itu satuan atau puluhan, J? Yang 4 mapel. Yang 4 mapel. 2 digit Bu, 2 digit di belakang koma. Berarti puluhan atau satuan Bu? Puluhan. Puluhan, J? Iya, puluhan, terus 2 digit. Jadi 0 sampai 100 itu puluhan. Jadi ada kalau 8 berarti 80,45 misalnya seperti itu. Oke? Oh, J. Siap. Oke, lanjut. Oke, siap. Selanjutnya Ibu Yuni Mintarsih ini dari manakah gerangan? Ibu Yuni Mintarsih. Silahkan, sudah kami unmute. Maaf Bu, saya dari SMP 36 Semarang. Terkait dengan penulisan. Jadi kalau jenengan tidak mengaktifkan video, saya tidak bisa menampilkan wajah jenengan. Oh iya. Tampilkan kok, nah gitu kan jadi cantik. Ya, sudah Bu. Ya oke. Terima kasih Bu Fajri. Ini terkait dengan penulisan ijazah. Saya kan tadi tidak mendengarkan, saya tanya tapi saya tidak mendengarkan penjelasan. Orang mendengarkan. Iya, tadi kan saya menurut pendengaran saya kan sama seperti yang tahun kemarin, Apanya yang sama dengan tahun kemarin? Penulisan nama dimulai dari titik keberapa, kemudian itu titik-titiknya. Kan katanya sama seperti tahun kemarin. Iya, titik-titiknya loh ya. Iya, titik-titiknya. Mungkin bisa diingatkan kembali Bu, karena tahun kemarin kan sepertinya saya sudah lupa titik-titik keberapa. Itu ngatan Bu, makasih. Siap. Ya, dengan titik-titiknya harus buka ijazah ini Bapak Ibu. Oke, buka lagi ya. Ben, nanti tuntas pokok men ya. Silahkan yang bertanya harus tuntas ini. Harus tuntas. Karena ini ijazah. Kok terima kasih. Nah, oke. Mulai dari halaman pertama. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau saya salah melihat tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Ini yang nomor 1. Nah, nomor 1. Alah kok
Ini maaf Bapak Ibu, komputer saya minta di lem biru. Nah. Oke. Kepala SMP titik-titik mulai dari titik keempat. NPSN mulai titik pertama. Kota mulai titik keempat. Provinsi titik pertama. Kemudian untuk nama titik pertama, tempat tanggal lahir titik pertama, orang tua titik pertama, orang tua wali titik pertama, NIS, ya NIS titik pertama, nomor induk siswa titik pertama. Terus mana lagi? Ini Kota Semarang titik pertama, kemudian ini di belakang koma ya, karena ini pendek mulai titik keempat. 16 Juninya adalah titik keempat. Kemudian untuk yang penulisan kepala sekolah titik pertama, karena kita menggunakan rapat kiri ya. Titik pertama aja Bapak Ibu untuk yang kepala sekolah. Kemudian NIP-nya mulai titik pertama dan tidak pakai spasi. Kemudian nomor berikutnya halaman belakang. Halaman belakang, nama titik pertama, tempat tanggal lahir titik pertama, NIS titik pertama, NISN titik pertama. Kemudian untuk penulisan angka, dikira-kira pas tiba tengah. Pas tiba tengah bahasa Indonesianya apa? Ya tiba tengah gitu ya, Bapak Ibu. Pokoknya dikira-kira ya, bahwa ini simetris antara samping kanan maupun samping kiri. Oh, tiba tengah. Koncoku guyu. Aku ngomong tiba tengah, diguyu koncoku. Ayah, nah, tiba tengah. Pokoknya tiba tengah nih Bapak Ibu. Dan ini bisa rapi sekali karena dari atas sudah puluhan dan 2 digit di belakang koma sampai dengan rata-ratanya, maka ini bisa urut rapi, cantik kayak yang menulis. Kayak siapa ya? Wis pokoknya cantik lah. Nah, kemudian untuk Kota Semarang titik pertama. Kenapa titik pertama? Karena ini aturannya adalah rapat kiri. Kemudian untuk 16 Juninya adalah titik ke 4. Nama titik pertama, kemudian NIP juga titik pertama. Begitu, Bunda. Oke, lanjut. Bu Yuni sudah ya. Lanjut berikutnya yang belum siapa tadi? 4 April. Maaf. KS yang SK per 4 April berhak menandatangani ijazah atau KS-nya yang lama. 4 April. Sudah tak jawab, kok. Tak jawab. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang berhak tanda tangan itu adalah yang menjabat pada tanggal 15 Juni. Oke, siap. Terus selanjutnya dari Trimulya sudah. Ini selanjutnya Pak Suhartono. Silahkan, Bapak. Pak Suhartono. Oh, ini di jalan gitu Pak. Monggo. Masih di mute Pak Suhartono. Dari kami sudah kita beri akses kok. Mas Panji tolong dibantu Pak Suhartono. Belum ada suaranya, Pak. Sebentar. Oke, halo? diulang. Iya, halo? Sekarang diulang, Bapak. Silahkan diulang. Tadi tidak terdengar suaranya. Ini kami tanyakan tentang yang tadi surat keterangan lulus, Bu. Ya, dari gimana? Bu Fajri, bahwa di setelah rata-rata itu di bawahnya diberi keterangan bahwa surat keterangan lulus berlaku sampai ijazah diterbitkan. Iya, betul. Ya, itu tapi di contoh yang di edaran itu yang ada tulisan hanya untuk SD, Bu. Yang SMP contohnya kosong apa juga harus ditulis. Iya, karena mestinya ditulis. Itu mohon maaf, itu yang terscan itu ternyata. Sudah buat, Bu. Sudah buat. Oke. Sudah jadi semua. Oh, sudah jadi semua.
Iya, Bu. Sesuai edaran, Bu. Sesuai edaran. Kan Aduh. nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu, Bu. Itu kan ada 2 surat edaran. Yang satu edaran yang pertama, kemudian edaran revisi. Nah, di edaran pertama yang ada keterangan itu toh, Bu, itu adanya di SD. Sedang di SMP tidak ada. Terus pada saat ada edaran revisi, hanya yang SMP saja, tapi juga tidak ada keterangannya. Akhirnya kami berpatokan pada itu, Ibu. Oke, siap. Dan sudah tercetak semua. Itu memungkinkan ditambahi kalimat itu enggak, Pak? Ya tidak memungkinkan, Bu. Udah kecetak ya semua, sudah. kita tok, Bu. Iya. Oke. Ya. Tapi yang jelas masa berlakunya adalah itu ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya nanti kalau sudah keluar ijazah yang asli itu surat keterangan itu sudah secara otomatis tidak berlaku. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ini Bu, maaf Bu. Ini kalau bisa dilihat Bu. Ya, terlihat Pak dari sini Pak. Maafkan aku Bapak, ternyata yang terdistribusi tidak seindah yang Bu sampaikan. Oke, nggak apa-apa Pak. Oke. Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Iya. Bu. Selanjutnya dari Al-Fateh. Yang kekuatan valid toh Pak. Iya. Urung dimut. Iya, maaf Bu. Iya. Ayo monggo dari Al-Fateh. Pak Sobirin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fajri. Waalaikumsalam. Kalau videonya ini kan bisa terlihat cantiknya Bu. Ini laptop kepala sekolah jadi saya tidak bisa. Oh ini iya, baiklah. Oke. Ini ada pertanyaan dari wali kelas, titipan dari wali kelas karena nanti insya Allah kebetulan saya yang akan menulis. Semisal ada kasus seorang anak dengan wali si A, dengan orang tua wali bapak si B, kemudian anak itu diasuh oleh Pak D atau Budenya dengan wali yang berbeda, dan ternyata di ijazah SD atau ijazah sebelumnya itu, di situ dikatakan walinya itu wali yang memungut atau yang membiayai seperti itu Ibu. Nah kita itu tetap ikut akte atau ikut ijazah SD-nya seperti itu. Nah itu walinya itu tertulis nggak ada dokumen resmi dari Dukcapil nggak? Biasanya kan kalau ada seperti itu di halaman belakang dari akte kelahiran itu ada keterangan yang mengeluarkan itu sah dari Dukcapil. Kalau itu ada keterangan yang disahkan oleh Dukcapil, nggak apa-apa Bu, karena itu akan nyambung di data siswa tersebut. Oke? Asalkan itu ada data yang dari Dukcapil. Ya, kalau ada perubahan data itu yang berhak merubah adalah dari Dukcapil. Kalau itu tidak ada dasarnya, jangan coba-coba. Karena kalau sampai coba-coba seperti itu, nanti di SMA saja dia sudah kesulitan untuk masuk dapodiknya. Oke? Kemudian sampai tadi tambah gelar saja, kalau ternyata dia di Dukcapilnya belum diupdate, maka dia juga akan mengalami kesulitan saat di SMA, SMK-nya. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini, ya, yang perlu berhati-hati, Bapak Ibu, jelas untuk penulisan ijazah adalah akte kelahiran. Jika ada keterangan tambahan di luar akte kelahiran, perubahan status wali, itu harus ada dokumen resmi dari Dukcapil. Biasanya ada di lembar belakangnya. Oke? Gitu Bunda? Baik. Satu lagi boleh Bu Fajri? Boleh. Oke, kalau itu sudah terjawab, terima kasih sebelumnya. Yang selanjutnya, ketika dalam akte itu yang tertulis walinya hanya ibunya saja. Sedangkan di ijazah kita ada nama ayah. Tidak baik, yang saya tanyakan nama ayah. Oke. Oh baik. Kalau berarti nama ayahnya harus ditulis Bu Fajri. Iya, betul sekali.
Kalau di akte kelahiran yang ada hanya nama ibu, berarti itu anak ibu. Ayahnya tidak boleh makso untuk tercantum di dokumen itu. Oke, nggak bisa. Baik, terima kasih Bu Fajri. Iya, oke. Itu namanya anak ibu, Bapak Ibu. Kasus seperti yang ini banyak sekali. Ini adalah yang berhak ditulis di situ adalah nama ibunya. Oke? Jadi, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Am. Nah, monggo Bu Ibu, Am. saya 26, Bu. Sik toh, alon-alon Pak. Ini dulu Bu. Tadi mana Bu Aminah? Iya, Bu Am. Assalamualaikum, Mbak Fajri. Waalaikumsalam. Kok hilang ya Bu Am? Ada ya? Toh. Oh iya, siap. Silahkan Bu Am, sampaikan. Ya, ini aja menekankan atau pertanyaan yang sifatnya untuk supaya mantap. Di surat keterangan lulus, benar ya Bu, tanggalnya itu 15 Juni ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian yang di surat keterangan di rapot itu juga 15 Juni kata nih Bu. Betul Ibu. Ya. Kemudian rapot itu tadi betul puluhan ya Mbak, bukan satuan ya Mbak? Betul. Puluhan. Oke. Puluhan. Nggih, matur nuwun itu saja. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Eko S dari SMP 26. Ini tadi saya mohon maaf ketinggalan Ibu tentang halaman depan ijazah itu. Titiknya ke berapa itu Bu? Yang atas tadi saya ketinggalan Ibu. Elah, ketinggalan. Sing dijal. Oh, lagi otomatis tak ulangi meneh toh. Oh. Oke, izin share screen ya. Izin share screen lagi. Rapopo, sing penting tuntas. Oke. Tak tanyain Mbak Maraja. Iya, oke. Sip. Oke, ini ya Bapak Ibu. Untuk yang atas pertama, mulai titik keempat. NPSN titik pertama. Kabupaten Kota Semarang di sini mulai titik keempat. Provinsi titik pertama. Kemudian nama, tempat tanggal lahir orang tua wali, NIS, kemudian NIESN, semuanya dari titik pertama. Terus Kota Semarang, di sini Bapak Ibu, Kota Semarang dari titik pertama. Tanggal yang titik keempat. Nah, iya, tanggal Pak Eko itu. Nah, ini. Nah, Kota Semarang, tanggal ini titik keempat. Hanya kota dan tanggalnya, Bu. Iya, gitu. Terus nama, titik pertama, NIP juga nama pertama. Oke, hanya itu aja yang ditanyakan oleh Pak Eko. Siap. Jelas, Pak Eko. Oke, siap. Masih ada lagi yang raise hand nggak ini? Bu, bertanya. Oke, siap. Monggo, SMP Al-Azhar. Oh, Al-Azhar 14. Silahkan, Bu. Jadi, terima kasih Bu Fajri. Non sewu, yang pertama kaitannya dengan surat keterangan nilai rapot yang tertanggal 15 Juni. Karena di edaran dari dinas itu kan kemarin belum ada keterangan nilainya diisi puluhan atau satuan. Kemudian kami merujuk pada informasi PPDB-nya SMA, di sana itu mintanya satuan, bukan puluhan, tapi satuan dengan 2 digit. Bahkan kalau yang nilainya ratusan suruh dikonfirmasi dulu. Lah ini saya memastikan. Tadi beberapa kan Ibu menyampaikan itu nilainya puluhan dengan 2 digit. Lah ini kami sudah bikin masih satuan tapi dengan 2 digit gitu. Berarti ini leres puluhan dengan 2 digit nggih. Sebentar. Masalahnya itu harus yang di dalam surat keterangan itu harus sama dengan yang ada di ijazah. Ini kalau yang di provinsi keterangan nilai rapot, Bun. Oh, nilai rapot. Kalau surat lulus itu memang puluhan dengan 2 digit.
untuk surat keterangan lulus sesuai dengan ijazah besoknya. Kemudian kalau untuk yang surat keterangan nilai rapot itu Bu, yang untuk masuk ke SMA yang semester 1 sampai 5 itu Bun. Okay. Mapel. 4 mapel ya, coba kita lihat. Juknis provinsi surat terlihat Bapak Ibu, ini yang dari provinsi? Belum, share screen-nya belum. Oke, tak ulang. Harus tuntas iki masalahnya, orang tuntas bahaya iki. Oke, tadi saya deg-degan Bun. Iya, aku jadi melu deg-degan dengan iki. Yang contoh kan. Oke, ini contohnya. Kita deg-degan bareng-bareng ini Bapak Ibu. Kalau sampai dia provinsi membuat aturan sendiri, oh iya. Oke. Bapak Ibu. Enggak, itu nek saya menerjemahkannya puluhan itu sampai 10. Puluhan sampai 10 gitu. Itu yang ini loh, karena bilangannya kan maksudnya paling besar itu 10 gitu loh. Kan itu nilainya ya kita menerjemahkannya memang satuan itu namanya gitu. Ya, tapi itu namanya sampai 10, paling besar sampai 10. Mungkin sana mengasumsikan itu puluhan gitu ya. Sedangkan yang satunya kan 2 digit itu kan ratusan karena sampai 100 paling tingginya. Mungkin sana menerjemahkannya begitu gitu. Ini di apa? Di provinsi mintanya puluhan ini. Ya. Satuan ini Pak Ong. Iya, satuan. Ya, tapi tulisannya memang puluhan gitu loh. Tapi menerjemahannya kita karena itu sampai 10 orang menyebutnya jadi gampangannya puluhan gitu. Iya. Oke. Tapi dari dulu tetap satuan begini yang diminta ini. Yang diminta tetap ini ya? Iya, Yang seperti diminta, contoh itu loh maksudnya gitu. Oke, siap. Nah, oke, siap. Halo, Assalamualaikum Mas Wawan. Ini mohon konfirmasi terkait dengan surat keterangan nilai rapot itu yang ada di contoh di provinsi itu adalah satuan 8,17 misalnya. Sedangkan di juknis penulisan ijazah itu adalah ratusan. Jadi katakanlah 82,47. Nah, ini gimana Mas terkait dengan edaran ini? Setahu saya sesuai dengan di juknis apa? Juknis PPDB. Kalau yang di juknis PPDB 82,15 atau 8,1. Sampai 2 digit terakhir. 2 digit terakhir. Berarti contoh katakanlah 80,15. Begitu misalnya gitu ya, Mas? Oke. Ini saya tidak dalam kapasitas untuk nambahi keterangan lebih atau kurang dari di juknis. Sesuai kali juknis mawon. Sesuai dengan juknis PPDB SMA SMK ya. Sedangkan di juknis PPDB SMA itu adalah ratusan gitu ya. Itu bukan ratus. Puluhan. Puluhan Ibu, puluhan. Sampai dengan start 100 kan? Berarti kan katakanlah kalau nilai 8 itu adalah bukan 8,15 tetapi 80,15 misalnya begitu ya Mas ya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Yo, thank you. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Termasuk tambahan Bu Fajri. Gimana Mas? Bu Fajri tambah. Ya, siap. Silakan. Untuk yang atasnya itu jabatan. Di situ kan kepala SMP titik-titik. Yang tadi kan disampaikan di awal jabatan hanya kepala sekolah. Kalau jabatan dari contoh yang baru di-share. Contoh yang dari provinsi. Iya. Oke, siap. Yang namanya provinsi juga manusia. Oke, Bapak Ibu. Ini saya langsung ngebel provinsi. Bapak Ibu tadi sudah mendengar semua jawabannya, ya? Tadi jawaban dari provinsi terdengar nggak?
Mohon diulang, Bu. Yang jelas, Bu. Diulang lagi, Bu. Diulang. Oke. Ya, sekali lagi. Ini memang edaran dari Provinsi Jawa Tengah terkait dengan PPDB. Kemudian di Juknis PPDB, ya, di WPPDB SMA SMK, di sana berbeda dengan ini. Kalau yang di PPDB SMA SMK itu seperti yang kita bahas tadi, rentang nilainya 10 sampai 100 bahkan ya. 1 sampai 100 itu tadi. Jadi kalau 8,25 berarti 80,25. Prinsipnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu boleh langsung buka dari PPDB SMA SMK. Ini dari provinsi langsung mengakui bahwa untuk edaran ini tidak sesuai dengan yang ada di Juknis PPDB SMA SMK. Oke. Kemudian termasuk jabatan yang ada di atas ini, yang namanya jabatan di sekolah itu hanya ada 2 pilihan. Dia kepala sekolah atau guru. Oke, jadi kalau yang benar, kalau jabatan itu adalah kepala sekolah atau guru. Kemudian yang menunjukkan dia di posisi sekolah mana itu malah justru di sini Bapak Ibu, Kepala SMP Negeri 36. SMP Negeri 1, Kepala SMP Negeri 1 itu adalah di bawah tanda tangan. Oke, karena ini adalah merupakan identitas. Sedangkan kalau yang di atas adalah jabatan. Kalau jabatan jelas ini adalah kepala sekolah. Pak, maaf tuh nih. Oke, begitu Pak Mulyadi. Nggak misal orang ya? Iya, ini misalnya orang piye coba sapa kuwi. Oke, itu Pak Untuk Bu Fajri, untuk kita sepakati artinya untuk semester 1 sampai 5 itu jadinya dibuat bagaimana atau puluhan atau ratusan jadinya atau sesuai contoh itu. Mungkin untuk yang lain juga biar ada kesepakatan. Ya. Tadi saya telepon ke provinsi langsung dan bahkan saya loudspeaker. Terkait dengan edaran yang ada dari provinsi itu satuan, namanya satuan. Tetapi ternyata di Juknis PPDB SMA SMK ini nilainya adalah puluhan, ratusan tadi. Katakanlah kalau itu yang dimaksud adalah nilai 8, maka tulisannya adalah 80, sekian. Nilainya adalah jenenge puluhan atau ratusan ya? Ya puluhan. Bulan ya. Kemudian kalau yang 8, itu namanya satuan. Kita menyepakati itu dulu. Kalau yang 1, 2, 3 gitu sampai 9 itu namanya satuan. Tetapi kalau sudah 2 digit itu berarti puluhan. Oke Bapak Ibu. Dan yang di Juknis PPDB SMA SMK itu adalah puluhan, bukan satuan. Oke. Kemudian terkait dengan jabatan, kita merujuk yang benar juga. Kalau ini enggak terlalu fatal sih Bapak Ibu. Jadi kalau ini Bapak Ibu di jabatan sudah kadung kepala SMP Negeri 36, ini enggak fatal Bapak Ibu. Monggo silahkan dilanjut. Tapi kalau belum terlanjur, buatlah yang benar yaitu jabatan kepala sekolah. Iya, aku udah. Tapi kalau sudah terlanjur enggak fatal. Enggak fatal kok. Ya, oke. Mohon izin Bu Fajri. Yap. Dari SMP 21. Oke, monggo 21. Monggo Pak, sampaikan. Tidak terlihat di sini. Ternyata gayeng juga mes jam rolas sih. Silakan SMP 21 sampaikan. Oke, Bu. Kita sudah terlanjur membuat nilai rapot sesuai dengan Juknis yang dari provinsi tanggal 25 Mei. Kalau tadi dari Bu Fajri menyampaikan
itu dianulir ya, menyesuaikan juknis PPD yang terakhir. Ya. Nah, sekarang ini kan otomatis orang tua akan menunggu karena PPD itu mulai akun permintaan akun adalah 15 Juni atau 16 Juni. Nah, paling tidak mohon dikomunikasikan dengan pihak provinsi terkait tersebut, teman-teman SMP atau kita sendiri yang juga akan merubah nilai lagi, Bu. Berarti kan butuh waktu, mohon dikomunikasikan dengan pihak provinsi terkait hal tersebut. Karena orang tua mesti juga akan panik berkaitan dengan akun. Permohonan akun itu pasti, Bu. Oke, ya siap. Kalau kita lihat, Bapak, di juknis PPDB yang resmi, ini sama-sama resmi, edaran itu resmi, juknis PPDB juga resmi semuanya. Tetapi ada perbedaan itu. Iya, nah, gitu loh. Ya, kita bingung bareng-bareng lah. Tetapi mestinya kalau sistem itu adalah dasarnya adalah juknis PPDB, Bapak Ibu. Iya. Ya. Nah, untuk mengkomunikasikan pasti dong kita komunikasikan. Oke. Maksudnya, gitu, ya maksudnya itu selain dikomunikasikan di juknis PPD itu diberi pengumuman. Mungkin pengunduran atau bagaimana biar orang tua tidak khawatir dan kita yang di sekolah merubahnya bisa ada jarak waktu untuk merubah. Iya, gitu. Ini kan Indonesia, Bu, waktu Indonesia. Indonesia Raya. Iya, makanya di Indonesia. Oke. Ya. Siap. Oke. Siap. Terima kasih masukannya. Akan kami sampaikan. Akan kita komunikasikan. Siap, Bu Fajri. Terima kasih. Indonesia Merdeka. Ya, Indonesia Merdeka. Ya, Semarang. Ya. Semarang Jaya, Wijandra. Masih ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Bu Fajri. Oke. Pak Listin Abi Husna. Monggo. Ya, Bu. Itu untuk yang kembali ke penulisan ijazah, Bu. Oh ya, gimana? Yang halaman 1 tadi, nomor 1 halaman depan ya. Ya. Kelihatannya itu juknisnya di situ yang contoh itu kok tulisannya langsung SMP ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMP gitu. Iya. Kan biasanya kan di tahun sebelumnya itu adalah yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah menengah pertama gitu. Terus bawahnya baru nanti misalkan Al-Huda gitu. Tadi saya lihat kok di contoh yang agak kurang jelas sih, tapi di situ langsung SMP apa gitu. Iya, tak buka ke Pak. Ya. Pertama ya. Iya. Tak buka ke. Kita harus tuntas masalahnya. Ini kalau ini karena biasanya kan di situ yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah menengah pertama Al-Huda gitu. Iya. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, yang jelas kita dalam menulis ijazah jangan sampai berdasarkan biasane. Kita mengikuti aturan yang ada sekarang ini. Ya, mengikuti. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Loh, kok belum? Belum, Bu. Belum terlihat. Saya ulang. Oke. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Sekarang mestinya sudah nih. Nggih, sampun. Ini ya, Pak ya. SMP Negeri 1 ya. Enggak jelas, Bu, enggak jelas. Enggak jelas. Memang komputerku sing jaluk dilem biru, Pak. Oke, kalau ada yang mau mensubsidi bolehlah. Ini yang ini ya, Pak, yang ditanyakan ini. Ya. Iya. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMP Negeri 1. Nah, ini yang sekarang ini resmi loh Bapak Ibu. Contoh dari Kemendikbud loh ini. Saya tidak berubah huruf pun. Kalau yang ini adalah berdasarkan nomenklatur. Kembali lagi ke nomenklatur. Di situ, kalau di situ SMP Negeri 1. Ya, tulis tulisannya sekolah menengah pertama, kalau saya langsung SMP. Iya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Dan kami mohon untuk penulisan ijazah jangan sampai berdasarkan kata biasane. Oke. Untung ijazah urung tak bagi ya. Tidak berdasarkan biasane. Ini adalah resmi dari Kemendikbud ya. Kami tidak merubah, tidak ngowah-ngowahi.
Juknis yang sekarang adalah menggunakan kata SMP, bukan sekolah menengah pertama negeri 1, ya, tetapi SMP negeri 1. Terima kasih Pak Elsin Abi atas koreksinya. Jadi mengingatkan semuanya bahwa penulisan ijazah jangan sekali-kali berdasarkan biasane. Oke? Bu Fajri, itu SMP negeri 1-nya rata kiri atau tetap 4 titik masuk seperti Ya. Kota Semarang kotanya itu? Ini kalau memungkinkan agar terjarak ini 4, mulai titik 4. Berarti yang 4 titik ada 3 tempat ya, di kepala SMP, kemudian kota, kemudian tanggal. Iya, ini. Oke, siap. Tanggal yang lain bagian adalah bawah. di titik pertama. Oke. Izin bertanya Bu Fajri. Oke, siap. Dari manakah gerangan? Dari Maria Mediatrik, Bu. Monggo, dari Maria Mediatrik. Oke, ini saya kebetulan buka petunjuk teknis tentang PPDB SMA. Sip. Ada di halaman 19. Monggo yang membawa bisa dibuka. Halaman 19 3.3. Coba saya bacakan ya, nanti kita cermati bersama. Oke, terkait siap. nilai. Silakan. Terkait nilai. Saya bacakan 3.3. Apabila hasil rapot semester 1 sampai dengan 5 untuk nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 sampai dengan 100, maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 sampai 10 hingga 2 digit di belakang koma. Artinya ini kita tetap mengacu sesuai contoh, sama persis contoh 0 sampai 10. Kalau saya memahami kalimat ini, monggo dibuka bersama-sama 3.3 halaman 19 pada juknis PPDB SMA SMK. Ya betul Pak, setuju. Baru buka. Itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, kalau ada yang membuka begini kan jadi lebih jelas. Kalau kalimatnya dikonversi itu jelas betul. Oke? Karena kalau kalimat konversi berarti itu adalah olahan. Tetapi nilai sesungguhnya itu adalah keluhan. Ya, jadi kalau ini kalimatnya, maksud saya pada halaman 19 dikonversi menjadi 0 sampai dengan 10. It's okay. Terima kasih Bapak. Jadi, ya, kalau melihat kalimat ini, ya, saya juga belum baca juknisnya yang PPDB SMA SMK, ya. Ini berarti benar, Pak. 0 sampai 10. Ini hasil konversian. Oke. Berarti tetap 0 sampai tetap satuan ya, Bu ya? Ya, kalau di juknis PPDB-nya seperti itu, ya Bapak Ibu cermati bareng-bareng di juknis PPDB itu yang diminta adalah seperti apa. Tapi ini dari Maria Mediatik telah membuka, ternyata permintaannya adalah dikonversi menjadi 0 sampai 10. Berarti saya cek 3 sudah benar, Pak. Nilai rapot itu adalah satuan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau membaca juknis ini, kalau memang berbunyi seperti ini, karena saya tidak membuka, berarti satuan sebagaimana contoh. Tetapi ya, di surat lulus itu adalah sama dengan ijazah. Oke? Terima kasih loh, ini Pak Arianto dari Maria Mediatrik ya. Oke, silahkan. Oh, ini ada yang share dari Dominico Savio. Terima kasih share-sharannya juknis PPDB, silahkan dicermati bareng-bareng. Oke, jadi sesuai dengan permintaan di juknis PPDB SMA SMK. Ya, terima kasih Pak Arianto. Silahkan ada lagi yang sama-sama. Bu, tanya Bu. Ya, dari mana? Silahkan. Dari SMP 4 Bu. Dari SMP 4. Para ketok nang kene, Mbak. Itu satu ruangan banyak yang membuka. SMP 4. Monggo, Pak. Ya, Pak Rito, monggo Pak Rito. Terkait dengan yang pertama tadi, Bu, yang konversi nilai tadi, itu berarti pakai koma, mboten? Pakai. Kalau pakainya pakai. Pakai koma ya, tapi itu tetap satuan. Ya, kita lihat lagi nih. Okay. Kita lihat lagi edaran kelulusan. Nah. Revisi
Surat nilai rapot. Ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Kita harus final nih, harus tuntas nih hari ini. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Halo. Surat keterangan nilai rapor. Nih, oke, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau yang kepala sekolah ini tadi nggak begitu fatal, tetapi nih, nah berarti ya kalau konversi berarti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil konversian karena nilai sesungguhnya adalah ratusan. Oke, karena untuk menghitung di nilai di NA ini ya adalah ratusan Bapak Ibu, ratusan, puluhan ini di sini. Nah, aslinya adalah puluhan kemudian dikonversi menjadi satuan, tetapi tetap 2 digit di belakang koma. Oke. Sekali lagi, ini menjadi satuan. Kalau ini memang hasil permintaan dari provinsi adalah konversi, it's okay. Berarti benar, ya. Karena nilai yang sesungguhnya adalah puluhan atau ratusan dan 2 digit di belakang koma. It's okay, enggak masalah. Begitu, Bapak? Jelas ya? Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Monggo, Bu Maslehatun. Masyarakat dari SMP Putra Nusantara, Bu. Mau Ya, tanya, Bu. gimana? Ini kan ada anak dari panti asuhan, tidak tahu nama orang tuanya gitu loh, Bu. Padahal di ijazah SD itu ditulis nama orang tua itu wali dari pengasuh itu, Bu. Lah ini ijazah SMP orang tuanya ditulis atau enggak, Bu? Nah, ini menarik. Lah dasar hukumnya apa? Dia menuliskan wali itu. Nah, di situ nganu, Bu, punyanya kakak. Kakaknya kan tidak ada nama walinya, Bu, di situ. Kok di SD-nya ada nama orang tuanya itu wali itu, Bu. Dasarkan kakak berarti. Masalahnya harus ada hitam Kakaknya tapi enggak ada nganu, Bu, kakaknya enggak ada orang tuanya. Enggak ditulis. Berarti di kakak itu tertulisnya walinya. Enggak ada. Kosong. Cuma ikutnya kakak milik pondok itu gitu loh, Bu. Akte kelahirannya? Enggak punya. Tidak punya data gitu loh, Bu. Ini adanya saya kok di nggak SD bisa ada walinya bayang-bayang gitu. Ini. Khusus panjenengan toh, Bu. Kasus ini tidak bisa Nggih. secara virtual. Kami harus melihat bukti fisiknya apa dan bagaimana. Oh, Yang nggih. jelas itu harus Besok saya tak ke sana gitu, nggih. Oke. Kita nggak bisa virtual. Oke, pokoknya makasih, berat Bu. ini. Kasus Nggih, jenengan nggih, berat ini, nggih, Bu. makasih. Oke. Siap, kami Nggih, siap nggih, Bu, nggih. kehadirannya. Nggih, Bu. Mana Pak? Bapak yang gitu. Oke. Nah, terus provinsi 0 sampai 1. Siap. Oke, J. Siap. Sudah ya, Bu. Dari Putra Nusantara, silahkan hadir ke Dinas Pendidikan, tapi tolong janjian dulu. Ini harus ketemu langsung. Oke? Siap. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Harus tuntas. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ini ada penambahan informasi dari Bapak Kepala Bidang bahwa terkait dengan penyebutan nilai, intervalnya itu adalah 0 sampai 10. Interval yang berikutnya adalah 0 sampai 100. Nah, yang dipakai di provinsi ini adalah 0 sampai 100. Begitu ya Bapak Ibu, tapi tidak ada masalah. Tadi sudah sempat ditunjukkan oleh MM. Terima kasih Pak Ari dari MM telah menunjukkan bahwa untuk dirubah ke satuan itu adalah hasil konversi. Oke, it's okay. Terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu?
Kalau tidak ada lagi yang bertanya, berarti selesai pula lah. Coba di chat masih ada lagi yang bertanya nggak? Jika dilihat juknis sudah sesuai yang dibuat. Oke, cakep. Mohon bisa di-share juknis PPDB SMA SMK. Tadi kayaknya sudah ya. Di chat ini sudah ada yang nge-share dari Dominico Savio ini tadi. Ya, dari Dominico Savio telah nge-share juknis PPDB SMA SMK. Terima kasih Pak telah membantu kita semua. Oke, berarti sudah terjawab semuanya yang ada di chat maupun yang raise hand, yang bertemu langsung. Kemudian terkait dengan ijazah, panjenengan ada keraguan sekecil apapun terkait dengan memutuskan apa dan bagaimana, termasuk tadi dari Putra Nusantara, mending komunikasikan langsung. Jadi sesuatu yang harus dilihat secara nyata, itu harus dikomunikasikan secara langsung, tidak bisa secara virtual, hanya lewat WA ataupun lewat telepon. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, selesai pula lah kegiatan kita pada hari ini tentang sosialisasi penulisan ijazah, kemudian kenaikan kelas, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat melaksanakan tugas kita, melaksanakan kelulusan SMP baik yang daring maupun luring, bisa berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apa. Yang jelas kami dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan komitmen terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan jika ada keraguan ataupun permasalahan, lebih baik Bapak Ibu komunikasikan dengan kami untuk bisa dibuat keputusan yang terbaik untuk keselamatan kita semua. Sekali lagi pesan kami, sekecil apapun kesalahan penulisan ijazah, jangan pernah coba-coba untuk dimanipulasi, entah itu dikerik, ditipek, ataupun ditindas. Mending langsung ajukan permohonan pergantian ijazah rusak. Demikian pesan dari kami. Yang jelas, mudah-mudahan dari pagi sampai siang hari ini pertemuan kita bermanfaat, tetapi tetap kami membuka pertanyaan-pertanyaan jika masih ada yang kurang jelas. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa, selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita dari pagi sampai siang